Pernah nggak sih pas mau minta naik gaji jantung rasanya mau copot? Atau tegang banget waktu mau nawar harga mobil? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Buat banyak orang, negosiasi itu rasanya kayak mau perang. Tapi, gimana kalau saya bilang ada cara buat mengubah medan perang itu jadi sebuah kolaborasi yang kreatif? Oke, dalam 5 bagian ke depan, kita bakal sama-sama bongkar cara pandang kita soal negosiasi. Siap buat mengubah konfrontasi jadi kesempatan? Yuk, kita mulai. Hal pertama yang paling fundamental, kita harus sadar dulu nih. Di setiap negosiasi, sebenarnya ada 2 jenis permainan yang bisa kita mainkan. Dan pilihan kita di awal ini bakal nentuin semuanya. Coba bayangin deh, Anda lagi di dealer mobil, dikelilingin sales yang jago ngomong. Rasanya kayak lagi diadu kan? Nah, perasaan gak nyaman itu muncul karena kita seringkali tanpa sadar masuk ke permainan negosiasi yang salah. Kebanyakan dari kita tuh kejebak di permainan menang-kalah. Anggapannya ada satu kue dengan ukuran tetap dan tujuannya adalah rebutan dapat potongan paling besar. Padahal, negosiator yang hebat itu mainnya menang-menang. Mereka nggak fokus rebutan kue, tapi mikirin gimana caranya biar kuenya jadi lebih besar buat dibagi-bagi. Ini contohnya keren banget dari Boston Brewing. Daripada bangun pabrik baru yang biayanya selangit, mereka nemuin solusi yang jenius. Kerja sama aja sama pabrik lain yang mesinnya nganggur. Hasilnya, dua-duanya untung besar. Nah, inilah yang dimaksud memperbesar kue dalam praktiknya. Kunci negosiasi yang sukses itu bukan soal siapa yang paling galak, tapi siapa yang paling siap. Sekarang kita akan bahas 3 konsep penting yang bakal jadi cetak biru Anda, yang membangun rasa percaya diri jauh sebelum Anda duduk di meja perundingan. Ini dia senjata rahasia Anda, BATNA. Singkatnya, ini adalah rencana bet terbaik Anda. Dengan tahu apa BATNA Anda nggak akan pernah merasa terpojok. Anda punya kekuatan buat bilang tidak ke penawaran yang jelek. Dan itu rasanya luar biasa loh. Coba lihat, Helen, seorang manajer yang cerdas. Dia nggak datang ke meja perundingan dengan tangan kosong. Dia punya 3 alternatif kuat. Ini ngasih dia daya tawar yang gede banget. Dia nggak kelihatan butuh karena dia punya banyak pilihan lain. Konsep kedua adalah harga cadangan atau reserve price. Ini adalah batas akhir Anda, garis yang nggak bisa dilewati. Sifatnya rahasia dan Anda wajib banget menentukannya sebelum negosiasi dimulai. Nah, ketika harga cadangan si pembeli lebih tinggi dari harga cadangan si penjual, disitulah muncul yang namanya area kesepakatan. Ini adalah zona di mana keajaiban bisa terjadi, di mana kesepakatan yang sama-sama menguntungkan bisa tercapai. Oke, cetak biru Anda udah siap. Sekarang waktunya mengasah senjata yang nggak kalah penting, komunikasi. Karena memahami gaya bicara lawan bicara Anda, itu bisa jadi penentu kemenangan. Pernah ngerasa ngobrol sama orang tapi kok nggak nyambung, kayak ngomong sama tembok gitu? Bisa jadi bukan karena topiknya, tapi karena gaya komunikasi kalian beda. Ada 4 gaya utama, dan kalau kita bisa memahaminya, kita bisa membuka kunci hampir semua percakapan. Jadi, coba pikirin deh, Anda yang mana? Apakah Anda si doer yang suka langsung ke intinya, atau si thinker yang butuh semua detailnya dulu? Mengenali gaya sendiri itu langkah pertama buat jadi komunikator yang lebih fleksibel. Untuk melengkapi itu, ada satu keahlian super namanya mendengarkan reflektif. Ini bukan cuma diam dan dengerin ya, ini soal aktif memastikan kita benar-benar nangkep apa yang dimaksud lawan bicara. Coba deh pakai trik simple ini. Ulangin lagi apa yang barusan Anda dengar dengan bahasa Anda sendiri. Kalimat sesederhana ini bisa nunjukin kalau Anda beneran nyimak, dan ini cara yang ampuh banget buat membangun kepercayaan. Oke, siap buat beberapa jurus negosiasi yang lebih canggih? Mari kita bedah 2 taktik ampuh yang bisa ngasih Anda keunggulan di meja perundingan. Jurus pertama namanya framing atau pembingkaian. Ini soal gimana Anda membungkus sebuah isu. Contohnya, jangan bilang kenaikan anggaran itu biaya, tapi bingkailah sebagai investasi buat ningkatin performa. Beda cara pandang, beda hasilnya. Jurus kedua adalah anchoring atau penjangkaran. Ini soal psikologi. Otak kita itu cenderung nempel sama informasi pertama yang kita terima. Jadi, siapapun yang ngasih angka pertama di meja perundingan, biasanya dia yang bakal menyetir arah pembicaraan. Tapi tenang, kalau lawan Anda yang lempar jangkar duluan dan angkanya nggak masuk akal, jangan panik. Anda bisa lawan dengan jangkar tandingan Anda sendiri yang pastinya didukung sama data dan argumen yang kuat. Tujuannya, biar percakapan balik lagi ke jalur yang realistis. Nah, sekarang
Gimana cara kita menyatukan semua kepingan Pavel ini? Gimana caranya kita bisa bertransformasi dari yang tadinya takut negosiasi jadi seorang pemecah masalah yang andal? Ini dia peta jalan Anda. 4 langkah sederhana yang bakal mengubah Anda dari seseorang yang cemas menjadi pemecah masalah yang percaya diri. Semuanya dimulai dari mindset, lalu persiapan, komunikasi, dan terakhir, eksekusi. Jadi, pada akhirnya, negosiasi yang hebat itu bukan soal siapa menang, siapa kalah. Bukan soal adu kuat, tapi ini adalah seni untuk menemukan solusi kreatif di mana semua pihak merasa jadi pemenang. Jadi, coba deh pikirkan, kira-kira dalam waktu dekat ini, ada nggak percakapan penting yang menanti Anda? Gimana kalau Anda coba pakai salah satu alat yang tadi kita bahas untuk menciptakan hasil yang lebih baik? Ingat, negosiasi Anda berikutnya bukanlah medan perang, tapi sebuah kanvas kosong untuk kolaborasi yang kreatif.